1 gram. Oke, lanjut. Nih, pertanyaan ini cukup kompleks ya, mengenai perhitungan randemen. Simpelnya, perhitungan randemen itu adalah bobot akhir yang didapat dibandingkan bobot awal dikali 100%. Simpelnya gini, gitu ya untuk rumusnya. Namun, di soal kita lihat nih, soalnya nih agak cukup kompleks ya. Randemen isolat merupakan presentasi perbandingan hasil akhir yang diperoleh dibandingkan banyaknya bahan awal. Nah, kita lihat isolasi kafein didapatkan berat wadah kosongnya 150,7, berat wadah dan sampel 192,72, serta berat wadah dan sisa dari penimbangan sampel adalah 152,6. Nah, sedang untuk menimbang kristal kafein hasil isolasi digunakan kertas saring yang bersih. Berat kertas saringnya adalah 0,87. Berat kertas saring dan kristal kafein sebanyak 2,78. Dan didapatkan berat kertas saring dan sisa kristal penimbangan adalah 0,92. Nah, ini caranya adalah perhitungannya. Jadi kalian harus ngitung dulu ya bobot kristal kafein. Jadi bobot kristal plus kertas saring dikurangi bobot kertas saring kosong. Per ini bobot dari berat awal ya, berat awal ekstrak dikurangi wadah yang digunakan untuk penimbangannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti 1,91 per 42,02 kali 100%, hasilnya adalah 4,5%. Ya. Jadi mohon nanti kalian pelajari lagi lebih detail ya mengenai perhitungan ini ya. Kita lanjut. Nah, ini juga perhitungan kadar ya. Jadi simpelnya sebenarnya perhitungan kadar itu berapa hasil yang didapat dibagi bobot awal simplisianya. Ini kan ini panjang ya narasinya ya untuk soal. Padahal data yang paling kita butuhkan hanya ini nih, dari hasil destilasi 200 gram simplisia dihasilkan minyak atsiri sebanyak 1,5 mili. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi 1,5 mili dibagi 200, tadi kan ya berat simplisianya 200 gram, dikali 100%. Hasilnya adalah 0,75%. Ya, jadi 0,625% jawabannya. Lanjutnya. Oke. Nih, ini pertanyaan tentang randemen juga ya. Sebuah penelitian menggunakan sampel daun salam sebanyak 400 gram. Nih, bobot awal simplisianya 400 gram. Oh, ternyata simplisia basah ya. Setelah dikeringkan, diperoleh simplisia keringnya 200 gram. Simplisia tersebut kemudian diekstrak dengan maserasi dan didapatkan ekstrak kental sebesar 10 gram. Untuk perhitungan randemen, maka bobot awal simplisia yang digunakan adalah yang dalam bentuk kering. Ini kan bobot akhir yang didapatkan adalah 10 gram. Bobot awalnya 200 gram, berarti 10 per 200 dikali 100% ya. 10 per 200 dikali 100%, jawabannya adalah 5%. Lanjut lagi pertanyaan soal hitungan ya. Jadi ini sebenarnya sangat banyak kemungkinan mengenai soal hitungan, jadi kalian harus banyak-banyak berlatih ya untuk menghadapi ujian. Berapa randemen minyak atsiri temulawak? Nah, kalau ini datanya gampang ya. Ada rimpangnya itu 300 gram. Ini segar, gak masalah. Kalau kita ngekstraksinya pakai yang segar, bobot awalnya pakai simplisia yang segar. Tapi kalau kayak kasus yang soal sebelumnya, bahwa kita kan mengekstraksinya pakai simplisia kering ya, maka bobot awal yang diperhitungkan itu harus dalam bentuk simplisia kering ya. Kalau di sini karena ngekstraknya pakai simplisia basah, berarti nggak masalah. Bobot awalnya pakai data simplisia basah. Jadi 15,5 per 300 kali 100% ya. Nih ya. 15,5 per 300 kali 100%. Jawabannya ini. 5,16 kita pembulatan ke atas jadi 5,2%. Nih. Kemurnian piperin yang dihasilkan nih pertanyaannya lumayan ya, agak panjang.
Cuma yang paling penting adalah sebenarnya paling penting adalah ini aja. Kristal yang dihasilkannya 6 gram, bobot awalnya adalah 20 gram, bobot awal lada hitam. Ya, saya ulangi, kristal yang dihasilkan 6 gram, bobot awalnya 20 gram. Berarti kemurniannya adalah 6, tadi kan 6 gram per 20 kali 100%, berarti 30%. Ya. Di pertanyaan selanjutnya, bagian manakah dari tanaman Syzygium aromaticum yang paling banyak menghasilkan minyak atsiri? Ya. Syzygium aromaticum cengkeh yang paling banyak menghasilkan minyak atsiri adalah bagian bunganya. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai berat simplicia. Ya, ini pertanyaannya cukup kompleks ya. Hasil randemen dari isolasi eugenol adalah 78,57%. Berat cawan dan zat sebesar 78,45 gram, sedangkan berat cawan kosong adalah 69,23 gram. Yang ditanyakan adalah berapa berat simplicianya. Ini caranya seperti ini ya. Jadi kan persentase randemen adalah bobot akhir yang didapat per bobot awal ya. Nah, yang kita tanyakan yang harus kita cari adalah bobot awal. Kita asumsikan nilai bobot awalnya itu adalah X. Jadi di sini berarti 78,57 per 100 sama dengan 78,45 dikurangi bobot cawan ini ya, 69,23. Ini kita kurangi dulu terus dikali 100. Jadi 922, 78,57 kali X jadi 78,57X. Berarti X sama dengan 922 dibagi 78,57. Dihasilkan bobot 11,734 gram. Nah, kriteria kualitas minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu minyak yang harus warnanya jernih dan bersih. Jadi nggak bisa tuh kayak pekat kayak minyak goreng gitu ya. Dia harus jernih. Itu kriteria kualitasnya. Lanjut, manakah yang merupakan contoh minyak atsiri golongan sesquiterpen? Sesquiterpen adalah C15, jumlah C-nya 15. Ini soal hafalan ya. Jadi kalian mungkin harus belajar belajar ya mulai menghafal lah. Monoterpen itu apa aja yang termasuk yang familiar aja nama-nama senyawanya. Terus sesquiterpen apa? Contohnya adalah karyofilen. Sisanya ini mentol, kamfor itu adalah golongan monoterpen. Manakah yang merupakan bagian utama dari minyak atsiri? Jelas minyak atsiri itu isinya pasti golongan terpenoid. Ya, bukan alkaloid, fenol, dan pilihan lainnya. Nah, minyak atsiri dapat teroksidasi menjadi resin. Ini adalah soal hafalan ya. Jadi ibaratnya jawabannya ya pasti itu. Indeks bias dapat didefinisikan sebagai, jadi indeks bias itu rumusnya adalah sinus sudut datang dibagi sinus sudut bias. Itu ada rumus pastinya ya. Jadi pilihannya, jawabannya adalah yang pilihan pertama. Lanjut. Oke, bagaimanakah hasil uji identifikasi minyak atsiri yang diteteskan pada kertas saring? Minyak atsiri itu kayak minyak, karena sifatnya seperti minyak atau lemak, maka ketika diteteskan ke kertas saring, itu kertas saringnya itu akan membentuk noda transparan. Ya. Kalau misalkan nodanya nggak transparan, berarti kualitas minyak atsirinya buruk. Pertanyaan berikutnya, prosedur di atas merupakan uji pendahuluan untuk, nah ini kita harus baca soal kasusnya. 100 mg Paleria macrocarpa ditambah dengan 10 ml air dimasukkan ke tabung reaksi dan dikocok.
sehingga membentuk nantinya buih atau busa ya. Ini khas banget untuk uji pendahuluan senyawa saponin ya. Karena senyawa saponin itu membentuk busa ketika dikocok. Nah, lanjut. Suatu ekstrak diuji menggunakan reaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Ini adalah reaksi khas untuk golongan senyawa alkaloid. Terbentuk endapan putih atau keruh dengan reaksi Mayer, endapan coklat dengan reaksi Wagner, dan endapan orange dengan reaksi Dragendorf. Nah, kita lanjut dengan prinsip KLT. Apa sih prinsip KLT? Ini jawabannya udah pasti. Ini jawabannya adalah pemisahan komponen berdasarkan perbedaan adsorben, tapi ya. Perbedaan kemampuan gerak di adsorben dan eluen. Ya, karena adsorben itu fase diamnya dan eluen fase geraknya. Nah, lanjut perhitungan RF dan HRF. Mungkin kalau RF kalian udah familiar ya cara menghitungnya. Kalau untuk HRF itu adalah 100 kali dari nilai RF. Oke. Nah, ini ada pertanyaan mengenai nilai RF. Kita lihat data-datanya, tapi yang paling penting adalah nilai RF, rumusnya adalah jarak bercak dibagi jarak pelarut. Jarak noda atau jarak bercak dibagi jarak pelarut. Di sini jarak bercaknya 5,3, jarak pelarutnya 7,9. Berarti F adalah 5,3 dibagi 7,9, yaitu 0,67. Sedangkan nilai HRF adalah 100 kali dari nilai RF. Jadi 0,67 dikali 100. Hasilnya adalah 67. Pertanyaan selanjutnya mengenai uji Will-Statter, salah satu metode untuk pengujian alkaloid. Di sini ditanyakan, ketika menghasilkan warna merah tua, maka termasuk golongan flavonoid apa? Ini hafalan ya, untuk warna merah di uji Will-Statter itu untuk golongan flavonol. Di sini saya menambahkan kriteria lain untuk uji Will-Statter, ada warna jingga untuk golongan flavon, ada warna merah untuk flavonol, dan merah tua atau crimson untuk golongan flavonon. Nah, ini pertanyaan recall ya untuk mata kuliah farmakognosi. Tetap ada di UKOM ya. Nih contoh nih gambar butir pati apa? Nih butir pati gandum, sorry. Atau amilum tritisi ya. Nah, ini ngitung RF lagi. Saya ulang lagi, RF adalah jarak noda atau jarak bercak dibagi jarak pelarut. Oke. Nah, di sini jarak nodanya ada 2 ya. Ada 4,6 untuk destilat dan ada standar yang RF-nya yang jarak bercaknya 3,4. Jadi ada 2 RF ya. Jadi yang pertama itu harus ngitungnya 3,4 dan 3,5, sorry ya. Berarti 3,4 dibagi 4,6 RF yang satu untuk yang satunya untuk destilatnya 3,5 bagi 4,6. Jadi yang satu 3,4 bagi 4,6, RF yang satu lagi 3,5 bagi 4,6. Ini jawabannya ya. Ini pati apa? Ini khas ya. Dia ada hilusnya ya. Ini adalah amilum manihot ya atau pati singkong. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai screening fitokimia ya. Screening fitokimia, serbuk bangle dimaserasi, diuapkan dengan rotari, kemudian nah ini sebenarnya yang paling pentingnya ini, asam asetat anhidrat. Jadi regen yang digunakan adalah asam asetat anhidrat. Ini adalah regen khas untuk identifikasi golongan senyawa triterpenoid. Kemudian
Ini pati apa ya? Ada hilus ya, ada hilus, ada lamela ya. Ini khas untuk kentang ya, Amylum solani. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur uji screening fitokimia ini FeCl3 nih. FeCl3 ini untuk golongan polifenol, salah satunya tanin ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan bahwa terdapat golongan flavonoid dalam ekstrak jika bercak KLT dari ekstrak dilihat pada sinar UV? Ingat ya, syarat ketika kita melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan KLT, maka standar dan bercak itu harus sejajar. Pertama harus bercaknya sejajar dan memiliki warna yang sama. Di sini standarnya itu adalah rutin. Maka bercak noda yang akan kita uji itu harus sejajar dengan standarnya yaitu rutin dan memiliki warna yang sama dengan rutin setelah disemprot dengan amonia atau penampak bercaknya. Nah ini, bagaimana isolat dapat dikatakan murni? Nih, ini udah jelas ya, memiliki satu bercak. Nah, sekarang pertanyaan mengenai nilai HRF. Ingat, nilai HRF adalah 100 kali dari nilai RF. Di sini, lempeng KLT memiliki panjang 20 cm, jadi kita anggap ini adalah jarak pelarutnya, dan jarak bercaknya 5 cm. Jadi 5 per 20 dikali 100. Jawabannya adalah 25. Oke, sekian pembahasan.